Allah Subhanahu wa taala, syukur ingkang saestu-estunipun ugi langkung barokah dumateng kita sedaya. Salawat ugi salam ugi tetep katur dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring kula kesayangan dumateng kita sedaya. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah, punika Masjid Siti Walidah luar biasa, sampun beberapa saat kita tidak berjumpa. Rasanya kok juga banyak perubahan. Mudah-mudahan nanti semakin makmur. Insyaallah. Pokoknya yang awal-awal mengawali langkah menika biasanya pun lagi aurat, lagi berat. Memulai kebaikan itu di mana-mana berat apa enteng? Berat. Mau napa namanya pun membentuk sekolah misalnya TK yang pertama itu ya biasanya berat. SD pertama itu biasanya berat. Nah, termasuk masjid pertama-tama itu biasanya ya berat. Harus mikir bangunan, mikir kebersihan lingkungan, mikir jamaah, ngoten niku berat. Tapi nanti insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti lama kelamaan menjadi makmur, insya Allah kemuliaan terbanyak niku yang mengawali apa yang akhir-akhir. Yang mengawali. Begitu. Karena insya Allah nanti pahala amal jariyah itu tentunipun yang paling banyak adalah yang awal-awal. Insya Allah teorinya mengatakan. Oleh karena itu panjenengan sedaya ingkang didhawuh dados pengawal-pengawal punika mudah-mudahan dipun paringi pundak-pundak dengan kiam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, selajengipun inggih punika babagan masalah pro kontra penciptaan Adam alaihissalam. Terus menciptakan Adam, padahal Adam itu diciptakan oleh Allah. Itu pun juga ada pro kontra. Apalagi penciptaan-penciptaan yang lain itu yes ada pro dan kontra. Nah, alhamdulillah menika monggo-monggo kagem niyataken kita sedaya pilih menapa kemawon menika ternyata tidak mulus-mulus saja. Ada ganjalan-ganjalan, ada halang bintang di depan kita, dan mudah-mudahan dalam hidup itu terus berjalan, terus melangkah, sehingga kita perlu mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan agama agar menjadi panduan. Termasuk dalam hal ini proses penciptaan Adam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ide tentang penciptaan Adam itu disampaikan secara terbuka kepada penduduk langit di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat. Jadi dulu ketika Allah berdialog dengan para malaikat itu berada di penduduk langit. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Maka kemudian ada satu yang menjawab di antara penduduk langit ini. Qala, gimana itu? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Satu penduduk langit itu menyangkal atau memberikan masukan. Bukankah
makhluk yang engkau ciptakan itu nanti akan merusak bumi atau memberikan kerusakan kepada bumi, wa yasfikut dima dan akan menumpahkan darah. Jadi kelemahannya itu ada dua yang disampaikan, yaitu apa? Merusak bumi dan menumpahkan darah. Itu yang disampaikan. Kemudian melanjutkan itu penduduk langit itu. Kemudian bukankah aku ini, kami ini adalah makhluk yang sudah mensucikan engkau ya Allah dengan mensucikan sesuci-sucinya kepada engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Gimana itu jawabnya? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu daripada kamu. Nah ini padahal Allah Subhanahu wa taala ya, pengen menciptakan Adam itu izin enek sing protes. Nah, apa meneh menungso ya. Menungso bikin ini dan itu memikir untuk membuat kebaikan, tapi ya tetap ada yang protes. Nah, makanya kalau kebaikan itu insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ketetapan. Ya, apalagi ngurusin masjid ya itu kan tidak mudah. Ya. Ada lika-likunya. Nah, kemudian ternyata di dalam petikan-petikan sejarah dan tulisan-tulisan para ulama itu ternyata disebutkan bahwa makhluk yang protes kepada Allah Subhanahu wa taala itu ternyata bukan makhluk sembarangan. Nah, setelah dituliskan dari literatur sejarah masa lampau itu ternyata ditelusur bahwa makhluk yang protes kepada Allah Subhanahu wa taala itu ternyata makhluk yang istimewa sebenarnya, bernama Azazil namanya Azazil. Azazil itu adalah suatu julukan yang diberikan kepada salah satu penduduk langit karena kelebihan dan keunggulannya, maka disebut dengan Azazil. Nah, fakta yang kedua, kenapa kok Azazil atau satu makhluk langit yang usul kepada Allah atau protes kepada Allah itu kemudian disebutkan bahwa begini, di dalam suatu keumuman masyarakat, orang yang suka atau berani usul itu adalah sejenis manusia yang biasanya unggul di daerah itu. Ini Pak Kapten, saya itu di kampung kan sekretaris RT, suka melihat-lihat teman-teman kalau rapat dan dengan perhatikan kalau orang yang suka usul biasanya kan orang yang pinggiran atau orang yang punya kelebihan. Orang yang punya kelebihan, ya entah itu dia merasa pinter atau merasa banyak hartanya atau merasa kuat tubuhnya, biasanya usul atau berani usul. Nah, kalau yang miskin, yang nggak punya itu biasanya gurwan ini yang buri tok. Aku jangan pengen usul nih, nggak mati, nggak mati. Itu biasanya orang-orang yang tidak punya kelebihan. Nah ini kan di Al-Baqarah ayat yang ke-30 itu tadi kan ada yang usul. Nah, yang usul itu adalah sejenis makhluk langit yang memiliki keistimewaan. Nah, memiliki keistimewaan. Kemudian yang ketiga adalah makanya Azazil atau kelak kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai iblis. Karena di kelak kemudian hari ternyata usul protes yang disampaikan itu ternyata di kelak kemudian hari itu berujung pada penolakan terhadap eksistensi Adam alaihissalam. Menolak untuk sujud kepada Adam, padahal itu perintah Allah. Nah, maka
Kemudian makhluk jenis ini yang asal mulanya disebut sebagai azazil, makhluk yang utama, yang istimewa, yang memiliki kelebihan, itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijuluki sebagai iblis. Nah, iblis itu adalah sebangsa nama julukan yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nama yang buruk. Masya Allah ya. Makanya kalau ngasih nama iblis itu ya iblis itu. Jangan diubah-ubah. Apa misalnya tuna makhluk gitu misalnya. Ya jangan ya. Terus pokoknya iblis ya iblis itu jenengnya sama Allah. Itu jeneng yang buruk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya itu. Ya kan bangsa Indonesia itu suka ubah-ubah ya. Misalnya dulu kan ada istilahnya gege, pelacur. Nah, sekarang diganti apa? Tuna susila itu misalnya. Karena iblis langsung diganti ya. Yes iblis gitu aja. Terus apalagi pokoknya bahasa Indonesia itu suka mengganti gitu ya. Kafir gitu ya. Diganti apa? Non muslim gitu misalnya. Nah iblis itu harus diganti Allah. Terus misalnya neraka ya. Neraka anar itu yes ganti gak usah diganti. Misalnya saja ayo wisata atau pemandian panas itu ya kok jangan ya. Kan ada yang suka musim. Besok neraka itu banyak di dunia katanya. Wisata ke panas-panasan gitu kan asik jadi ketemu kalau artis-artis astagfirullah malah pleset-pleset gitu. Ya kita balik ke sini ya. Karena asal usulnya azazil itu adalah makhluk sejenis makhluk yang utama, yang istimewa. Ternyata kemudian para ulama juga menuliskan catatan-catatannya. Dan perlu diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh azazil atau apa yang disampaikan oleh iblis itu sebenarnya tidak semuanya salah. Harus kita pelajari juga aspek-aspek di dalamnya. Ternyata Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun juga mengintir beberapa perilaku iblis yang mestinya kita pelajari. Nah, hari ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kabar melalui hadis riwayat Muslim yang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma sawwarallahu Adama fil jannah tarakahu ma yasha'allah ayabsrukahu faja'ala iblis yutifu bihi wa yamduru ma'hu falamma ra'ahu ajwab arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalak, yang artinya tatkala menciptakan bentuk Adam di surga, Allah meninggalkannya untuk beberapa masa yang dikehendaki. Iblis pun mengitarinya. Iblis pun datang mengitarinya, nyawang gitu. Dan melihat apa sebenarnya yang sedang diciptakan. Ketika melihat jasad itu berongga itu memiliki rongga, bolongan bahasa Jawanya itu bolongan. Ya ketika melihat calon jasadnya Adam itu memiliki rongga, memiliki bolongan, ternyata iblis itu agak merasa senang. Kemudian iblis itu ia mengetahui bahwa Adam diciptakan sebagai makhluk yang tidak lemah, alias memiliki kelemahan-kelemahan. Nah inilah analisa yang diketahui oleh iblis, ya. Fakta yang diketahui oleh iblis. Dan ternyata jamaah sekalian rahimahullah, hari ini kita lihat, kita anak cucunya Adam, kita lihat ini rongga-rongga yang terlihat itu nampak jelas sekali. Hidung ini rongga, kuping ini juga ada rongganya, mata ini kalau dihilangkan itu juga rongga. Kemudian sampai ke bawah itu rongga, bolongan-bolongan itu. Kemudian kulit, di sekujur kulit
kita itu juga rongga kecil yang disebut sebagai pori-pori. Di dalaman sana ada usus, ada syaraf, ada apa itu namanya, kecil-kecil yang ya isinya macam-macam itu juga rongga. Ternyata banyak sekali rongga yang ada di sekujur tubuh kita ini. Semuanya ternyata itu adalah lemah atau menyebabkan kelemahan. Ya, menyebabkan kelemahan. Nah, ada 3 itu sisi kelemahannya. Siji dibuntet, loro diploske, diblok los gitu. Yang kedua adalah diisi dengan hal-hal yang sah-sahe atau terserah tanpa aturan gitu. Nah itu luar biasa. Coba nek itu salah satu usus kita itu dibuntet gitu, awal dhewe mati gitu. Apa itu namanya? Lemah. Kita itu ternyata ya makhluk yang lemah. Disumpal itu kita akan mati. Sebaliknya diblok itu kita juga akan lemah gitu. Misalnya mulut itu, rongga mulut diblok, apa lebu mati kita ya. Racun di leboke mati apa enggak kita? Mati. Pokoknya itu apa itu namanya? Disumpal kita mati, diblok kita ya mati. Dan kemudian yang ketiga, diisi dengan sembarangan kita juga akan lemah. Misalnya diisi dengan obat apa gitu misalnya, itu ada loh ya. Semacam obat itu yang membuat kemudian saraf kita lunglai semuanya, atau sakau, lunglai, nggak kuat ngopo-ngopo. Itu kan lemah. Jadi rongga-rongga di semua tubuh kita itu ternyata lemah. Subhanallah ya, iblis itu ternyata ya pinter saja. Neng kalau pinter kalau Gusti Allah tenang mawon. Lah, kemudian apa yang membuat iblis itu apa namanya itu? Yes, katakanlah kaget gitu aja ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu selain menetapkan penciptaannya Adam, ternyata Allah Subhanahu wa taala membersamainya dengan syariat. Nah, itu yang membuat iblis itu judek ya. Wah, kaget ternyata iblis. Wah, ternyata orang berjasa loh yang diciptakan. Ternyata dibersamai dengan syariat. Gitu. Maka itulah yang membuat iblis itu kaget dan akhirnya ya pikirannya itu berdialektika. Nah, gimana caranya tetap menghancurkan manusia, karena manusia itu adalah musuh bebuyutannya. Oh, Nabi Adam, Mbah Adam yang berperkara dengan iblis wis mati loh. Apa dhewe anak cucu nih, gak mungkin perkorone karo iblis. Apa dhewe melu dimusuhi. Nggih apa nggih? Melu dimusuhi iblis. Nah, kemudian sehingga dengan syariat itulah Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga keabsahan dari penciptaannya agar kita semua itu tetap menjadi mulia. Misalnya saja mulut, apa yang masuk ke mulut kita itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang halal-halal saja, hanya yang thayyib-thayyib saja, halalan thayyiban itu yang boleh masuk mulut kita. Adapun yang haram-haram, yang jelek-jelek itu nggak boleh masuk ke mulut. Karena apa? Sekali mulut kita kemasukan yang haram-haram, sungguh kita itu akan seperti yang didakwakan oleh iblis. Yaitu apa? Kita langsung seketika menjadi hamba Allah yang rendah, menjadi hamba Allah yang hina. Syariat itu ternyata banyak sekali. Mulai dari makan, terus kemudian apa itu namanya? Ya, yang mengatur tentang lubang-lubang yang ada di sekujur tubuh kita itu. Misalnya kalau menggunakan lubang depan kita itu ya, menikah itu misalnya ya. Kan menikah ya butuh kalau mau wedok sing halal. Nek orang halal, nah itu gimana namanya? Itu kelemahan itu ya. Kelemahan lubang yang dimiliki oleh manusia, ya baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu luar biasa. Makanya ada aturan-aturan yang membuat
kita semua sebagai umat manusia itu tetap bertahan dalam kemuliaannya. Nah, nanti kalau saat-saat itu ibaratnya ya, nanti akan seperti apa yang didakwakan oleh iblis, yaitu kita menjadi umat manusia yang lemah. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini nyuwun pangapunten saya punya cerita ya. Jadi intinya apa? Intinya syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu syariat yang akan mempertahankan kemuliaan kita. Adapun orang atau manusia yang tidak mau menggunakan aturan Gusti Allah, pasti itu nanti akan menyusahkan dirinya, akan membuat dirinya itu lemah, tidak berdaya, sekaligus hina. Nah, ini saya punya cerita. Ada seorang teman itu yang profesinya itu sebagai tukang bekal, ya, tukang bekal. Nah, tukang bekal itu adalah ya kesehatan gitu. Dia suatu ketika itu diminta untuk hadir di suatu tempat yang orangnya itu kesakitan luar biasa, yaitu tentang masalah tubuhnya itu panas. Tubuhnya panas, beda dengan panas-panas yang kita alami. Panasnya aneh gitu katanya, sampai sambar terus. Ternyata di bekam itu juga nggak bisa. Setelah ditanya, ada tanya jawab, kenapa Bapak kok seperti ini? Apa yang dilakukan? Ternyata pada masa mudanya itu dia itu suka makan daging kambing balap. Nek kambing normal itu kan melakukannya biasa ya. Kambing balap itu melakukannya buatan. Kenapa? Asu. Bahasa anak gaul kan gitu. Anak gaul. Bahasa anak gaul kambing balap. Akhirnya perlu kambing balap. Nah, begitu. Itu ternyata apa? Memakan makanan sejenis ibu anjing, daging anjing sudah menjadi kebiasaan dia bertahun-tahun lamanya. Nah, ternyata ini kan termasuk yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat itu nggak boleh dimakan, tapi dia tetap makan. Ternyata itu pori-pori tubuhnya itu menjadi mirip pori-porinya anjing. Yaitu anjing itu kan termasuk kategori binatang yang berdarah panas, yaitu nggak memiliki pori-pori. Nah, sehingga orang itu ketika suka mengkonsumsi daging anjing, lama kelamaan pelan itu akhirnya apa? Pori-porinya itu ikut-ikutan menutup. Karena ikut-ikutan menutup, sehingga tubuhnya ini menjadi panas. Panas gak karuan, orang bisa ngabar, gitu. Kan buta gitu, nggak bisa ngabar. Akhirnya apa? Lemah, tubuhnya lemah, bengok-bengok, sambat sakit-sakitnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, intinya bahwa syariat itu sebenarnya kebutuhan kita, apa kebutuhannya Gusti Allah? Kebutuhan kita, Bapak Ibu sekalian. Dengan syariat kita akan menjadi kuat. Dengan syariat kita akan mempertahankan kemuliaan kita sebagai manusia. Akan tetapi kalau kita hidup aur-auran gitu, maka nanti yang terjadi adalah lemah, menderita, sakit, sekaligus hina. Nah, mudah-mudahan jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang suka melakukan syariat Allah, ya. Amin ya rabbal alamin. Salat menika dari rumah menuju ke masjid punika nggih syariat Bapak Ibu. Berarti ini nanti akan memuliakan kita. Terus infak sedekah ini juga syariat Bapak Ibu. Berarti ini baik. Ayo kita lakukan untuk menjaga marwah kemuliaan kita. Terus kemudian hidup bertetangga yang baik itu juga syariat Bapak Ibu. Nah,
itu nanti akan menenteramkan kita, akan memuliakan kita, dan akan membahagiakan kita. Ya pokoknya syariat itu nanti akan membuat kita kuat, bahagia, sehat, dan lain-lain, ya, mempertahankan kita sebagai eksistensi manusia yang unggul, mulia. Sebaliknya yaitu tadi, kalau kita melanggar syariat akan membuat kita lemah, tubuh kita sakit-sakitan, nelangsa, dan sekaligus dina-dina baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah kira-kira seperti itu dulu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah itu monggo mohon izin untuk ikut berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kita semua ya. Mohon untuk konsentrasi, fokus, karena kita berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Selepas melakukan amal soleh ini biasanya juga waktu-waktu yang dijabat untuk kita mendukung. Ala hadirin niyah al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempatmu ini ya Allah untuk taat dan mengabdi kepadamu. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami beserta anak turun kami menjadi hamba-hambamu yang soleh dan solihah, ahli Quran, ahli ilmu, ahli mal, ahli kekuasaan, ahli kepemimpinan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami beserta anak turun kami menjadi hamba-hambamu yang sukses, mulia di dunia hingga akhirat kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kebaikan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saking kula cekap semanten wonten kakak-kakakipun estu kula nyuwun pangapunten. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.